Kali ini berjumpa dengan saya lagi, yaitu Deng Magic. Jadi saya akan menjelaskan 5 cara melihat hantu menurut sains. Bukan buka mata batin, tapi cara melihat hantu dengan cara sains. Keberadaan sosok supranatural memang masih menjadi perdebatan, tapi eksistensi mereka masih dipercaya oleh banyak orang di berbagai belahan dunia, mulai dari Asia sampai Eropa dan Amerika. Terlepas dari ada tidaknya makhluk astral ini, sains memiliki cara melihat hantu lewat pendekatan yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi bukan dengan membuka mata batin. Berani coba? Nomor 1. Berdiam diri di tempat dengan gelombang elektromagnetik kuat, biasanya di tempat sepi, gelap, dan dingin. Menurut sains, tempat yang memiliki medan elektromagnetik kuat mampu membuat seseorang mengalami halusinasi. Nah, halusinasi tersebut akan sangat tampak nyata karena kondisi otak yang kacau akibat terpapar gelombang elektromagnetik. Uniknya, menurut penelitian dan studi yang dilakukan beberapa ilmuwan telah membuktikan bahwa penampakan hantu sangat berkolerasi dengan paparan medan elektromagnetik. Kamu tidak perlu peralatan pemburu hantu untuk mendapatkan halusinasi atau penampakan hantu. Laman Popular Science menyebutkan memang ada alat-alat elektronik yang diklaim mampu mendeteksi hantu, namun masih dalam laman yang sama. Nyatanya hampir semua alat elektronik tersebut tidak bisa menangkap objek misterius dan hanya cenderung bersifat hiburan semata. Namun hal itu tidak bagi tempat dengan medan elektromagnetik kuat. Jika kamu sedang berada di sebuah ruangan yang sepi dan gelap, ruangan tersebut penuh dengan gelombang elektromagnetik, kamu bisa melihat penampakan hantu. Namun, bagi sains, penampakan tersebut tak lebih dari halusinasi yang disebabkan oleh kekacauan kinerja otak akibat paparan medan elektromagnetik. 2. Paksa diri untuk bangun pada saat sedang mengantuk atau lelah. Jika memang penasaran, kamu bisa memaksa bangun tidur di jam-jam pada saat kamu tertidur pulas dan mungkin merasa sangat lelah. Kamu bisa menyiapkan alarm di HP atau jam waker. Mungkin pukul 1-3 dini hari adalah waktu yang pas. Nah, setelah terbangun, segera duduk dan lihatlah sekeliling ruangan kamarmu. Jika kamu tidak melihat apa-apa, itu tandanya otakmu bisa dengan cepat bekerja secara sadar atau normal dalam jangka waktu yang sangat cepat. Namun, jika bisa melihat sosok aneh dalam kamar atau ruangan di sekitar kamu, itu tanda bahwa kamu sudah mengalami halusinasi akibat kerja otak yang belum siap untuk melakukan tugasnya. Medical News Studi dalam lamannya menjelaskan bahwa halusinasi yang berhubungan dengan kondisi tidur dan terbangun erat kaitannya dengan keadaan otak pas psikis seseorang. Ini agak mirip dengan ketindihan pada saat seseorang tidur. Dalam dunia sains, ketindihan disebut sebagai sleep paralysis, yakni fenomena ketidaksinkronan perintah otak dan tubuh pada saat seseorang memasuki tidur REM, Rapid Eye Movement. Nah, halusinasi pada saat seseorang sedang terjaga dinamakan hypnagogic atau hypnagogic. Fenomena ini terjadi di saat seseorang sedang terjaga, bahkan setelah bangun dari tidurnya. Parahnya lagi, sebagian besar halusinasi ini sangat melibatkan visual, seperti penampakan hantu, benda bergerak, dan mungkin merasa berpindah tempat. Nomor 3. Tonton film horor dan bayangkan sosok hantu yang kamu takuti. Lalu bawa bayangan itu di sebuah tempat sepi saat kamu sendirian. Menurut sains,
Hantu dan kisah-kisah misteri yang diceritakan secara turun-menurun merupakan produk dan hasil dari budaya yang telah lama berakar dalam kelompok sosial manusia. Itu sebabnya hantu di Asia bisa sangat berbeda dengan hantu yang ada di dunia barat seperti Eropa atau Amerika. Dari semuanya itu, peranan budaya dan fisiologis pada manusia sangat berpengaruh untuk memunculkan hantu tersebut menjadi sebuah kenyataan sosial. Untuk lebih mudahnya, kamu bisa mencoba membayangkan sosok hantu yang paling kamu takuti, lalu bawa bayang itu ke sebuah tempat yang sepi dan dianggap angker. Kemungkinan kamu bisa melihat penampakan dari apa yang kamu bayangkan tersebut. Mengapa bisa demikian? Secara mendasar, manusia bisa memunculkan keyakinan kuat sebagai bentuk legitimasi psikologisnya. Apa yang diyakini dalam hati dan pikiran tersebut bisa saja terjadi dan tampak nyata bagi orang-orang yang mengalaminya. Dalam hal hantu ini, pengalaman psikologis lebih berperan. Seseorang yang sangat fobia terhadap ular, misalnya, ia bisa membayangkan ular di dalam pikirannya dan selalu ketakutan ekstrem terhadap apa yang ia bayangkan, bahkan sampai pada satu titik. Apa yang ia bayangkan dan takutkan bisa ia anggap benar-benar terjadi meskipun kenyataannya tidak terjadi apa-apa. 4. Gunakan alat-alat perekam digital. Tentu saja sains tidak pernah menyatakan bahwa hantu bisa dilihat dari alat elektronik. Faktanya, sebanyak 99% gambar dan video penampakan hantu adalah hoaks atau alias palsu. Bagaimana dengan sisanya? Mungkin bisa dibilang bahwa dalam sedikit kasus, penampakan di foto dan video memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Akan tetapi, jika kamu memang memiliki banyak waktu luang, kamu bisa iseng menggunakan kamera digital apapun untuk menangkap ribuan gambar di sekelilingmu. Kamu bisa mencobanya berulang kali di rumah atau bangunan-bangunan kosong. Kalau beruntung, kamu bisa menangkap gambar aneh yang tentunya itu hanya sebatas pada kekeliruan lensa yang sedang minim cahaya. Dalam beberapa kasus, biasanya bayangan aneh akan muncul beberapa silence yang menyerupai bayangan dan cahaya yang sedang terbang. Jangan parno dulu. Pasalnya, menurut pakar digital, siluet-siluet tersebut dihasilkan murni akibat kesalahan pada pengambilan gambar. Beberapa di antaranya bisa terjadi akibat kurangnya cahaya pada saat gambar atau video diambil. Nah, pada saat di kamar, siapa tahu kamu bisa mendapatkan gambar atau video yang masuk dalam kategori 1% alias gambar yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau sudah seperti itu, keputusan ada di tangan kamu. Mungkin bisa kamu anggap sebagai sebuah keberuntungan atau justru bisa kamu anggap sebagai pengalaman yang mengerikan. 5. Berada dalam zona dengan suara infrasonik atau getaran suara berfrekuensi rendah. Infrasonik adalah sebuah frekuensi suara yang sangat rendah, jauh di bawah kemampuan pendengaran manusia. Secara umum, getaran suara ini ada pada rentan 17 Hz hingga 0,001 Hz. Dalam dunia geologi, suara jenis ini digunakan untuk mendeteksi gempa bumi. Nah, menurut studi yang dicatat dalam laman Science Stopforce, gelombang suara infrasonik bisa membuat seseorang mengalami fenomena supranatural. Kalau ingin melihat penampakan hantu dan mengalami kejadian aneh yang membuatmu merinding, kamu bisa mencoba untuk berdiam diri di tempat dengan paparan infrasonik yang intens. Beberapa penelitian di laboratorium infrasonik terdapat indikasi yang mengarah pada kejadian-kejadian yang bersinggungan dengan pengalaman mistis. Mulai dari penampakan sosok aneh hingga perasaan tidak enak karena merasa diganggu oleh sesuatu menjadi bagian dari pengalaman seseorang yang terpapar oleh suara infrasonik. Ahli saraf dan ilmuwan sepakat menyatakan bahwa infrasonik akan membuat kinerja otak terganggu, pandangan kabur, dan perasaan merinding pada manusia. Secara normal, manusia hanya bisa mendengarkan suara pada kisaran 20-20.000 Hz. Frekuensi di bawah itu dinamakan infrasonik. Sementara suara di atas 20.000 Hz dinamakan ultrasonik. Nah, kalau bisa melihat penampakan yang disertai dengan perasaan merinding, mungkin saja kamu sedang berada di zona yang terpapar gelombang infrasonik. Begitulah beberapa cara melihat hantu menurut sains. Jika kamu memiliki pengalaman menjumpai penampakan di situasi serupa,
Hal ini justru bisa menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Bagi yang belum tertarik atau mencoba, silahkan untuk berbagi cerita di kolom komentar, karena memang tidak mungkin ini hanya penjelasan sains. Jadi kembali pada diri Anda masing-masing. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Deng Magic.